Halo semuanya, perkenalkan saya Bagus Kristian, mahasiswa program studi ekonomi Universitas Sanata Dharma, angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu mengenai perkembangan perekonomian Indonesia. Pasti teman-teman semua sadar bahwa ekonomi adalah hal yang tidak bisa lepas dari hidup kita. Dari pagi hingga malam, pasti bertemu dengan kegiatan ekonomi. Tidak hanya itu saja, masalah-masalah ekonomi juga sangat dekat dengan kita. Sebut saja seperti pengangguran, kemiskinan, hutang, inflasi, dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan ekonomi yang sering kita temui. Bicara soal ekonomi, sepertinya perlu membahas mengenai perkembangan perekonomian Indonesia. Kita perlu melihat bagaimana perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. Karena setiap kegiatan ekonomi yang terjadi dan permasalahan-permasalahan ekonomi pasti akan mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Bicara tentang perkembangan perekonomian Indonesia, tentu kita akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi, stabilitas perekonomian, dan ketenagakerjaan Indonesia. Serta kita akan melihat apa saja indikatornya untuk mengukur tiga hal tersebut, beserta dengan data-datanya dari tahun 2019, ketika pandemi belum masuk ke Indonesia, tahun 2020, ketika pandemi mulai masuk ke Indonesia, dan kita juga akan melihat bagaimana prospek perkembangan perekonomian Indonesia di tahun 2021. Menurut Budiono, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita yang terus-menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi juga adalah proses di mana terjadi kenaikan produk nasional bruto real atau pendapatan nasional real. Jadi, perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output real. Sedangkan menurut Florentinus Nugrohardianto, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, pertumbuhan ekonomi adalah ukuran kinerja perekonomian makro suatu negara untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi warga negaranya. Dari kedua pengertian tersebut, pertumbuhan ekonomi adalah ukuran kinerja perekonomian secara makro atau nasional. Tentu ada standar atau acuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita akan melihat apa saja indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Indikator yang pertama adalah pertumbuhan produk domestik bruto. Ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% secara kumulatif dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,02%. Indikator yang kedua adalah PDB per kapita atau pendapatan per kapita. Pada tahun 2019, pendapatan per kapita sebesar 59,1 juta rupiah atau sebesar 4.174,9 US dollar. Dan pada tahun 2020 turun menjadi 56,9 juta rupiah atau sebesar 3.911,7 US dollar. Indikator selanjutnya adalah pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha. Tahun 2019 terjadi pertumbuhan pada seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,55%. Dan pada tahun 2020, dari sisi lapangan usaha, PDB mengalami kontraksi dan lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam adalah transportasi dan pergudangan. Indikator selanjutnya adalah pertumbuhan PDB menurut pengeluaran. Tahun 2019, pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen, kecuali ekspor dan impor barang dan jasa yang mengalami penurunan. Pada tahun 2020, kontraksi terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran, kecuali konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 1,94%. Indikator yang terakhir adalah proporsi kontribusi pertumbuhan ekonomi spasial. Dibandingkan pada tahun sebelumnya, tahun 2019,
kontribusi PDB masih didominasi kelompok di Provinsi Pulau Jawa, dan pada tahun 2020, dominasi Pulau Jawa masih berlanjut dengan kontribusi sebesar 58,7%. Stabilitas ekonomi makro merupakan faktor fundamental untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi makro tersebut dilakukan melalui langkah-langkah tertentu untuk memperkuat daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai gejolak yang muncul, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Koordinasi kebijakan fiskal, moneter, sektorial, dan daerah mutlak diperlukan untuk mengantisipasi gejolak perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bappenas mengenai pemantapan stabilitas ekonomi makro, stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Stabilitas ekonomi makro dicapai ketika hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, misalnya antara permintaan domestik dengan keluaran nasional, neraca pembayaran, penerimaan, dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi. Untuk mengetahui stabilitas perekonomian, kita bisa melihatnya dari beberapa variabel. Yang pertama adalah inflasi, atau kenaikan harga barang jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi mengalami penurunan sejak tahun 2017 dan juga terus menurun dari tahun 2019 ke tahun 2020. Ini menunjukkan kondisi yang baik bagi perekonomian. Yang kedua adalah Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR. Pada 30 Desember 2019 berada pada posisi Rp13.945 dan melemah menjadi Rp14.105 pada 30 Desember 2020. Yang ketiga adalah BI 7-day reverse repo rate. Sejak tahun 2019 hingga akhir tahun 2020, BI 7-day reverse repo rate terus mengalami penurunan. Di masa pandemi ini, bunga acuan yang rendah bisa mendongkrak pertumbuhan bisnis di Indonesia. Dengan bisnis yang meningkat, lapangan kerja juga akan meningkat. Dengan begitu, lapangan kerja terbuka dan dapat mengurangi pengangguran. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam produksi. Maka dari itu, tenaga kerja menjadi bagian penting dalam kegiatan ekonomi dan perekonomian suatu negara. Sehingga, tanpa adanya tenaga kerja, perekonomian dapat mengalami kelumpuhan. Survei Angkatan Kerja Nasional yang dilakukan oleh BPS menggunakan 3 indikator untuk melihat kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Indikator yang pertama adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. Pada tahun 2019, tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 67,49%, sedangkan pada tahun 2020, tingkat partisipasi angkatan kerja naik menjadi 67,77%. Artinya, pasokan tenaga kerja semakin banyak di tahun 2020. Indikator yang kedua adalah pengangguran atau tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran naik menjadi 7,07% pada tahun 2020 dari 5,28% pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan semakin banyak angkatan kerja yang tidak terserap ke dalam lapangan kerja. Indikator yang ketiga adalah tingkat kesempatan kerja. Dari data yang diperoleh dari BPS, tingkat kesempatan kerja selama 2019 sampai 2020 mengalami fluktuasi, dan data terakhir pada bulan Agustus 2020 berada pada 92,93%.
lebih rendah jika dibandingkan pada bulan Agustus 2019 yang sebesar 94,77%. Banyak institusi sudah mencoba memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021, seperti Bank Mandiri yang memprediksi pertumbuhan ekonomi berada pada 4,43%, Bank Danamon 3,46%, Maybank Indonesia 4,4%, BNI Sekuritas 3,52%. Bank Dunia dan IMF juga ikut melihat pertumbuhan ekonomi di tahun 2021. Hasilnya, World Bank memprediksi pertumbuhan Indonesia sebesar 4,4% dan IMF memprediksi pertumbuhan Indonesia sebesar 4,8%. Tentunya, prediksi-prediksi tersebut bukan tanpa alasan. Jika kita melihat apa yang sudah pemerintah lakukan di tahun 2020, tentu kita bisa sepakat bahwa Indonesia bisa keluar dari resesi yang masih menghantui hingga saat ini. Sebut saja seperti program vaksinasi, penerapan UU Cipta Kerja, perjanjian keringanan biaya masuk produk ekspor ke AS, perjanjian keringanan biaya masuk produk ekspor ke AS, Indonesia Investment Authority. 4 hal tersebut dapat menjadi faktor pendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021. Ditambah lagi dengan tingkat inflasi, nilai tukar, dan BI 7 days reverse repo rate yang masih stabil, perekonomian Indonesia di tahun 2020 diperkirakan bisa seperti apa yang sudah diproyeksikan instansi-instansi tersebut. Dari sisi ketenagakerjaan, ada 3 sektor yang mengalami peningkatan kinerja yang nantinya akan membantu menyerap tenaga kerja, yakni pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Ditambah dengan adanya UU Cipta Kerja yang sudah disahkan, akan membantu menambah lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. Demikian pemaparan dari saya terkait perkembangan perekonomian Indonesia. Terima kasih.